Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada siang hari ini adalah mungkin pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya. Nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran, kita masuk lagi dan nggak lama kita masuk langsung kita UAS ya. Nah, oleh karena itu kita memanfaatkan waktu yang tersedia hari ini untuk dua presentasi ya. Yang sudah Ibu tentukan adalah Fatimah Kristi dan Fatimah Salsabila ya. Gimana, sudah siapkah kalian? Halo? Mau siapa dulu? Fatimah Kristi dulu apa Fatimah Salsabila dulu? Isti, Bu. Oke, silakan. Iya, Kalau ya udah saya, Bu. iya, oke. Ibu ini kan ya, kembalikan hostnya kepada silakan. Enggak. Sebentar, Bu. Saya buka dulu. Sudah muncul kah, Bu? Ya, sudah. Aman. Oke. Jadi, judulnya pemanfaatan waktu yang positif di luar Semangat ya, di terakhir. SMA Plus Semangat. Kelas XIS kelas XIS di masa pandemi. Diajukan untuk memenuhi tugas sekolah pelajaran sosiologi semester 2 kelas F. Ini abstraknya virus disease. Penyakit coronavirus disease 2019 COVID-19. Penyakit coronavirus jenis baru. Virus yang menyerang saluran pernapasan manusia ini melanda dunia sejak akhir 2019. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena virus COVID-19 tersebut pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak di semua faktor kehidupan. Salah satunya pada pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 dan kegiatan pendidikan dapat berjalan seperti biasanya, maka pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka tersebut, salah satunya diterapkan dengan sistem online atau sistem dalam jaringan daring. Sejak bulan Maret 2020, sistem pelajaran dilakukan, sebentar, maaf, notifikasinya. Sistem pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem pembelajaran dalam jaringan, banyak kekurangan dan kelebihannya. Lalu ada ini kata pengantarnya. Kata pengantar lanjut. Lanjut gimana, Bu? Jangan dibacakan, nanti aja ke bab 1 langsung. Ya, oke. Ini daftar isinya. Lalu bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Pemerintah mau tidak mau harus menerapkan sekolah daring selama beberapa bulan terakhir karena pandemi COVID-19. Namun kenyataannya sekolah daring menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari anak jadi pemalasan hingga adanya peningkatan dispensasi nikah. Dispensasi nikah? Pembelajaran jarak jauh secara dalam. Iya. Maksudnya? Kok nyambungnya ke sana? Maksudnya gimana nih? Ini maaf, Bu, kayaknya salah nge-copy di bagian. Kamu nggak cek dulu? Kecampur artikelnya kayaknya. Mungkin kamu ngetik apa, keluarnya itu ya? Iya, kayaknya autocorrect, Bu. Ya. Ya, segini dulu deh.
Nah, pembelajaran jarak jauh secara dalam jaringan daring sejak masa pandemi ini menimbulkan dampak positif dan juga negatif bagi para pelajar. Sekretaris Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Sofyan Setio Darmawan menyatakan, sekolah daring butuh pendampingan ekstra dari orang tua. Namun faktanya sebagian besar orang tua belum bisa mendampingi secara tuntas belajar daring karena kesibukan dalam bekerja. Akibatnya harus sering memegang gadget sebagai fasilitas pembelajaran daring. Tetapi yang namanya anak tidak mungkin ketika memegang gadget hanya untuk belajar online. Ada potensi untuk digunakan main-main ketika tidak didampingi. Kata Pak Sofyan dalam diskusi media di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin. Oleh karena itu, menurutnya penggunaan gadget dalam proses belajar daring tidak sedikit memberikan dampak negatif, menjadikan anak malas dan harus ada dorongan orang tua ketika masuk pada materi pelajaran. Dampak negatif yang kini dirasakan beberapa pelajar yakni adanya gangguan psikososial. Anak-anak jadi malas, sebelum pandemi saja anak sudah sibuk dengan gadget. Dengan adanya sistem daring, malas makin sulit lepas gadget, ungkapnya. Oke, betul. Ya. Stefan menyampaikan hasil survei, sebagian besar pelajar mengalami gagal memahami materi yang disampaikan secara daring. Angka tersebut yakni siswa SD mencapai 63%, siswa SMP 83%, dan siswa setara SMA SMK sebesar 58%. Kenyataan ini dikhawatirkan menimbulkan masalah di kemudian hari. Masalah ini harus segera diatasi oleh dinas yang membidangi, sehingga tidak menimbulkan dampak ke depannya, lanjutnya. Ya, berdasarkan latar belakang tersebut, jadi judul ini. Memanfaatkan waktu yang positif di luar jam belajar, pada murid, ya. Pada murid SMA plus Mutohari kelas 10 IPS di masa pandemi. Oke, pada tahunnya dicantumkan. Oh iya, Bu. Tahun 2021, 2022. Gitu ya. Oke, Bu. Ini kan untuk murid yang sekarang kan nanti kuesionernya, respondennya. Iya, berarti dicantumkan. Khawatirnya nanti orang beranggapan gitu. Ini nanti di ini aja penulisannya masih itu ya, banyak yang salah, yang masih belum tepat. Ini nih pada tahun ya udah nanti aja revisi itu mah gampang. Sok lanjut rumusan masalah. Rumusan masalahnya 1, bagaimana cara para siswa memanfaatkan waktu luang dan menjaga gaya hidup produktif di luar jam pembelajaran daring. 2, apa yang dilakukan siswa untuk mengatasi rasa malas dan jenuh selama belajar di rumah. Lalu 3, bagaimanakah tiap siswa membagi waktu untuk belajar dan kegiatan di luar belajar. Anggapan dasarnya, yang pertama, para siswa memanfaatkan waktu dengan caranya masing-masing. Adanya siswa yang mencoba mengatasi rasa malas dan jenuh di kelas sekolah daring, ada pula yang membiarkannya saja. Lalu artinya kalau membiarkan saja itu akhirnya kemana tuh arahnya? Jadi mungkin siswa itu mengabaikan rasa malas dan jenuhnya. Jadi udah biarin aja, emang malas belajar, emang jenuh, dijalanin aja, bukannya mereka mungkin mencoba mencari. Iya. Jadi akhirnya pada malas kan? Iya, Bu. Ya, lanjut. Lalu membagi waktu tidak menjadi masalah untuk sebagian siswa, tetapi ada yang masih kesusahan untuk mengatur kegiatan agar belajar tetap kondusif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing siswa melewati kegiatan pembelajaran daring, khususnya siswa-siswi kelas XIPS SMA plus Mutohari, di saat ada banyak waktu luang di rumah. Manfaat penelitian, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan juga pembaca untuk mengetahui cara-cara para siswa memanfaatkan waktu luang di antara proses pembelajaran daring, serta cara mereka mengatasi rasa malas dan jenuh di rumah masing-masing.
Ini definisi operasionalnya ada daring, gaya hidup produktif, jenuh, dan pandemi. Masuk bab 2 ya, Bu? Ya. Bab 2, kajian teoritis. Sekolah daring. Pembelajaran sekolah daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system (LMS), seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya. Berbeda dengan daring, sistem pembelajaran luring, luar jaringan atau offline, merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Di sini pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh, bahasa Inggrisnya distance education, adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik, e-learning, atau pembelajaran daring online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Kemajuan yang terjadi dalam dunia teknologi komunikasi dan informasi memunculkan peluang maupun tantangan baru dalam dunia pendidikan. Peluang baru yang muncul termasuk akses yang lebih luas terhadap konten multimedia yang lebih kaya dan berkembangnya metode pembelajaran baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, kemajuan teknologi dengan beragam inovasi digital yang terus berkembang juga menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggara pendidikan untuk terus menyesuaikan infrastruktur pendidikan dengan teknologi tersebut. Pendidikan jarak jauh bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1892 ketika Universitas Chicago ya? Seabad lebih ya. Ini udah lama ya. Iya. Di kita aja kalau baru, ya. dulu jadi di Universitas Chicago yang pertama kali itu pakai surat, Bu. Oh, iya. Jadi siswanya mengirimkan PR pekerjaannya lewat surat, gurunya ngoreksi, terus dikirim lagi dengan nilainya gitu. Oh, jadi nggak ada tatap muka ya? Iya, nggak ada sama sekali, jadi cuma surat aja. Oh, iya. Email gitu? Iya, kayak surat yang diantar gitu, Bu. Oh, gitu? Mail. Oh, zaman 92. Atau itu apa ya? Benar-benar ini ya, udah lama banget berarti ya. Tapi kita baru kali ini. Kita kan baru TK orang tuanya seminggu sekali ngumpulin tuh tugas-tugasnya mailnya itu ya surat kayak gitu kan. Nah ini baru terjadi di kita ya, karena ini pun karena pandemi gitu ya. Tapi ternyata di Amerika Serikat ibu baru tahu ini dari 1892. Wah, lama sekali ya. Sebelum ada teknologi. Iya, berarti ini balik lagi ke zaman ini ya, teknologi zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang misalnya Indonesia tidak dibarengi teknologi, mungkin jauh seperti 1892 di Amerika gitu ya. Oke, ya lanjut ya. Iya. Ya, jadi metode pembelajaran jarak jauh terus berkembang dari situ dengan menggunakan beragam teknologi komunikasi dan informasi termasuk radio, televisi, satelit, dan internet. Nah, lalu meluasnya penggunaan internet oleh publik di berbagai negara pada tahun 1996 menjadi suatu fenomena yang berkembang dan diikuti oleh kemunculan beragam konten digital di dalamnya. Lalu pada tahun yang sama, John Bourne, dia profesor di Universitas Vanderbilt dulunya. Di ini ya, Belanda ya? Iya. Ya, oke. Berikutnya.
Kenapa Kisti? Kan Koneksinya kali Bu lagi bermasalah. Learning network Sama diri sendiri juga kedengarannya sama. menunjuk Ya. pada kemampuan untuk memberikan Kayak ngeblur gitu ya kalau kamera. dan di mana saja. Jadi kayak ini itu masuk LS. Iya. Tuh, nggak ada, malah nggak masuk ya. Kelempar kayaknya Bu. Lempar ya. Berarti harus masuk lagi gitu ya. Gimana sama ya maksudnya nanti gimana? Fatima Salsabila, kalau Ya, dilanjut, Bu. kalau kamu yang masuk, yang siap, Kisti biarkan Kisti nanti mungkin disambung lagi. Tapi sekarang kamu yang ini gimana? Ya siap? Iya, Stop, sudah. silakan. Ya, enggak. Ya, lanjut. Sebentar, Bu. Wi-Fi-nya rada ngadat. Kamu di mana ini? Di rumah? Di Jawa? Iya. Pengaruh konten kecantikan milik Tasya Falasha kepada remaja perempuan di Indonesia. Bab 1, latar belakang. Sekarang media sosial banyak sekali digunakan oleh manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali di Indonesia. Mungkin di Indonesia Instagram akan menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Akhir-akhir ini banyak sekali konten kreator bermunculan, terlebih karena adanya pembatasan kegiatan dari COVID-19 yang secara tidak langsung menyebabkan manusia menjadi lebih kreatif. Masing-masing konten Kamu nggak bisa kreator on cam? Sebentar, Bu, kalau on cam. Dong, cam. Wah, Junaira baru muncul nih. Mana aja? Ini yang udah hadir di sini ada Arham, Rizky, Eja, Salsabila. Sekarang muncul lagi Junaira ya. Oke, dilanjut segera cepat. Nah, ya sip. Oke. Sebentar. Lanjut. Sedangkan sebagian besar dari pengguna media sosial adalah perempuan. Banyak perempuan identik dengan kecantikan dan feminim. Semua wanita pastinya menjadi seseorang yang dianggap cantik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, para perempuan mulai merias dan merawat wajahnya dengan make up dan skincare. Namun, ada beberapa orang yang mungkin tidak mahir dalam merias wajah.
Maka muncullah orang-orang yang mengajarkan cara merias diri baik secara online maupun offline. Di samping itu, banyak juga orang-orang yang dianggap sudah memiliki skill yang bagus dalam merias wajah, namun terus belajar. Media sosial menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk mempelajari hal-hal tersebut. Salah satu yang sedang viral di Indonesia adalah Tasya Farasya, seorang konten kecantikan yang memiliki lebih dari 4 juta pengikut di Instagramnya. 4 juta? Wow. Tasya bisa dibilang sangat kreatif saat membuat konten kreator untuk ditampilkan. Berikut beberapa konten Tasya Farasya di akun media sosial miliknya. Ini saya capture dari Instagram dan YouTube-nya. Oh, iya. Dia juga sering berinteraksi. Tasya ini dia sedang menggunakan banyak produk sebagai ikonnya ya? Iya. Dia juga sering berinteraksi dengan para pengikutnya untuk membahas mulai dari hal-hal mengenai kecantikan hingga di luar hal-hal di luar kecantikan. Nah, kali ini penulis akan mencoba untuk membuat penelitian tentang seberapa besar pengaruh konten yang dibuat oleh Tasya Farasya. Rumusan masalah. 1. Seberapa sering para remaja perempuan menonton konten milik Tasya Farasya? 2. Apakah barang yang dipromosikan oleh Tasya Farasya menarik minat para remaja untuk membeli? Dan seberapa sering? 3. Apa yang membuat para remaja tertarik menonton konten milik Tasya Farasya? 4. Seberapa sering penonton membeli produk yang telah dipromosikan oleh Tasya Farasya? Ibu mau tanya, apa produknya yang kamu tahu yang pernah dipakai Farasya? Banyak banget Bu, ada make up tuh kayak dari segala macam produk gitu, kayak dari segala macam brand, terus ya. Semua merek juga ya. Berarti dia dibayar sama perusahaan gitu ya? Iya. Wow, banyak duit kebayangnya si Tasya ini ya. Hanya untuk terus anggapan hanya untuk apa namanya dia ini yang nge-review ya? Iya. Oke, ya lanjut. Anggapan dasar. 1. Remaja perempuan bisa menghabiskan uang hingga 250.000 per bulan untuk membeli make up atau skincare. 2. Para remaja perempuan di Indonesia mengikuti sosial media milik Tasya Farasya untuk mencari dan mendapat informasi atau referensi terhadap dunia kecantikan atau hanya mengikuti arus remaja masa kini. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui frekuensi remaja dalam menonton konten kecantikan milik Tasya Farasya. 2. Untuk mengetahui minat pembelian barang kecantikan oleh remaja perempuan. 3. Untuk mengetahui alasan mengapa remaja perempuan di Indonesia tertarik membeli make up. Manfaat penelitian. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yaitu mengetahui seberapa besar dampak konten milik Tasya Farasya bagi remaja di Indonesia. Dilihat dari segi pembelian barang dan pengaruh atau dampak yang didapatkan. Bab 2. Kajian teoritis. Nanti untuk penulisan, sebentar. Untuk penulisan, bab 2 masuk ke halaman baru ya. Nggak boleh berkumpul di situ. Masuk ke halaman berikutnya, bab 2 gitu ya. Iya, Bu. Resensi. Kemudian pengertian resensi. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dinilai dapat berupa buku dan karya seni, film, dan drama. Menulis resensi terdiri dari kelebihan dan kekurangan informasi yang dipilih dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. Manfaat resensi. 1. Bahan pertimbangan. Memberikan gambaran kepada para pembaca tentang suatu karya yang mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Untuk itu, pertimbangan menyajikan hal-hal sebagai berikut. 2. Nilai ekonomis. Mendapatkan uang atau imbalan serta karya yang diresensikan secara gratis dari penerbit buku apabila resensinya dimuat di koran atau majalah. 3. Sarana promosi karya. Karya yang diresensikan adalah karya baru yang belum pernah diresensi. Dengan demikian, resensi merupakan media untuk mempromosikan karya baru tersebut. 4. Pengembangan kreativitas. Semakin sering menulis, maka semakin terasa kebiasaan menulis untuk setiap individu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas menulis. Jenis-jenis resensi. 1. Resensi informatif. Resensi informatif merupakan ulasan yang berisi informasi dari suatu karya. Resensi ini biasanya hanya berisi ringkasan atau rangkuman mengenai substansi dari suatu karya. 2. Resensi evaluatif. Resensi evaluatif merupakan ulasan yang berisi penilaian mengenai suatu karya. Biasanya ringkasan atau rangkuman hanya sekilas saja. Oke, sebentar. Kaitannya ini korelasinya dengan yang kamu ambil itu yang mana? Jadi resensi itu kayak
Resensi itu kayak apa ya? Dia kayak review-review gitu kan, Bu. Ya, Nah, berarti kontennya yang resensi informatif, evaluatif, atau informatif. informatif, evaluatif? Iya, Informatif. informatif saja. Oh, ya. Oke, lanjut. Resensi informatif evaluatif. Resensi ini merupakan perpaduan antara ringkasan mengenai suatu karya sekaligus penilaian baik buruknya. Selain memberikan informasi mengenai substansi suatu karya, resensi jenis ini juga disertai dengan evaluasi subjektif dan perspektif penulis. Minat beli. Pengertian minat beli. Minat beli, purchase intention, adalah kecenderungan sikap konsumen yang tertarik kemudian mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian melalui berbagai tahap dan tingkat kemungkinan sampai dengan kemampuan untuk membeli produk jasa atau merek tertentu. Terus beauty vlogger. Pengertian beauty vlogger. Beauty memiliki arti kecantikan. Vlogger adalah video blogger yang merupakan profesi dalam dunia kreatif. Video blogger adalah orang yang suka mendokumentasikan sesuatu dalam bentuk video dan disebarkan ke media sosial atau YouTube. Dengan penjelasan dari masing-masing kata, maka bisa diartikan bahwa beauty vlogger adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan make up dan kecantikan dalam bentuk video. Jadi kalau kamu melihat sebuah video berisi seseorang yang sedang membahas dunia kecantikan, maka dia bisa disebut sebagai beauty vlogger. Oh, Beauty ya. vlogger di Ini, Indonesia. apa berarti dia benar-benar sudah ini ya, blogernya sudah sangat terkenal sampai followernya itu berapa? 4.000 tadi berapa? 4 juta. Wah, 4 juta. Masya Allah. Iya. Berarti dia udah langsung otomatis dong sama YouTube udah dibayar ya? Iya. Wah, keren. Belum dari produknya yang dia review ya? Iya. Oke, sip. Lanjut. 1. Suhai Salim. Terkenal dengan gaya bicaranya yang lucu dan khas, wanita keturunan Jawa Arab ini adalah salah satu beauty vlogger yang paling terkenal di Indonesia. Dengan 1,47 juta subscriber, Suhai mulai belajar tentang makeup dan riasan wajah dari vlogger yang lainnya. Setelah banyak belajar, Suhai memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan fokus pada akun YouTube-nya. Kemudian ada Cinderella. Kerja dulu dia, dan akhirnya dia Ya. jadi vlogger. Kebanyakan juga gitu, pada kerja terus. Sip. Cinderella atau Marcella Febrian. Hadi Kusuma adalah beauty vlogger yang terkenal akan ide make-up-nya yang unik dan kreatif. Diikuti oleh lebih dari 340.000 subscriber, sekarang ia cukup sering memberikan tutorial make-up dengan tema yang unik. Make-up zombie, badut, unicorn, dan masih banyak lagi. Uniknya, video pertama Sheila bukan tentang make-up. Tentang apa? Nyanyi-nyanyi gitu, Bu. Terus dia tuh awalnya nggak bisa make up, terus kayak lama-lama jadi seneng make up gitu. Oh, iya. Tasya Farasya. Kenapa? Ya, berikutnya silakan. Tasya Farasya dengan 3,7 juta subscriber. Oh, berarti ini Tasya lebih tinggi dari yang tadi ya? Iya. Oh, iya. Tasya adalah salah satu vlogger terpopuler di Indonesia, mulai dari tutorial makeup, beauty tips, dan fashion advice. Banyak konten YouTube Tasya yang menarik untuk beauty lovers. Wanita cantik yang terkenal dengan riasan mukanya yang bold dan tebal ini memang sudah tertarik dengan dunia makeup dan beauty sejak bangku sekolah. Ini dia keturunan Abel ya? Cantika. Keturunan? Iya. Arab? Iya. Arab Indonesia? Iya. Oke, sip. Lanjut. Saat ini Abel sudah mempunyai sekitar 500.000 subscriber di YouTube. Akun yang dimulainya pada tahun 2015 itu dipenuhi dengan berbagai tutorial makeup dan review brand makeup dengan harga yang variatif. Selain menjadi vlogger, Abel juga kerap menjadi brand ambassador makeup ternama. Abel juga pernah diundang ke acara launching produk kolaborasi Maybelline bersama Gigi Hadid di Tokyo, Jepang. Molita Lin, video YouTube pertamanya diunggah pada Desember 2014. Tidak hanya tutorial makeup, beauty vlogger yang satu ini juga sering mengunggah konten skincare, fashion haul, dan daily vlog. Dengan kurang lebih 900.000 subscriber, Molly lebih dikenal dengan makeup ala Koreanya yang natural. Namun sesekali mama muda ini juga melakukan tutorial makeup bold dan berani. Berarti kayak make-up-nya Tasya ya? Iya. Tasya Barang kecantikan. Pengertian makeup. Tata rias wajah, bahasa Inggris makeup, adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Istilah makeup lebih sering ditunjukkan kepada pengubahan bentuk wajah meskipun sebenarnya seluruh tubuh bisa dihias atau makeup. Tata rias wajah membutuhkan banyak pengetahuan. Jangan terlalu serius, kamu nanti jadi pengen bermakeup kamu. Rizky. Anatomi.
untuk memberikan bentuk ideal anggota tubuh, karakterisasi warna dan garis untuk memberikan karakterisasi personal, gradasi warna untuk memperhalus hasil akhir tata rias, dan komposisi warna. Pengertian skincare. Skincare adalah perawatan kulit dengan menggunakan produk-produk tertentu, khususnya untuk wajah. Skincare penting untuk kesehatan kulit wajah sebab wajah butuh perlindungan agar tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Kemudian ada Tasya Farasya. Lahir di Jakarta 25 Mei 1992, berumur 28 tahun, adalah seorang beauty vlogger berkebangsaan Indonesia. Ia memiliki blasteran Arab Indonesia. Resmi menyandang status ibu pada akhir Juni 2020 lalu. Tasya pernah menikah? Sudah menikah. Oh, sudah. Sekarang statusnya juga masih menikah? Iya. Tasya ternyata pernah jalani hubungan jarak jauh cukup lama saat berpacaran dengan Ahmad Assegaf. Mereka sempat menjalani Ahmad Assegaf artis. Bukan pengusaha. Oh, kamu tahu viral, kamu tahu yang viral-viral nih penggemar kan itu Tasya sering nyeritain juga keluarganya di Insta Stories atau di YouTube. Oh, ya. Kamu ngikutin terus ya perkembangan Tasya Farasya ya? Ya. Oke, lanjut. Ini keluarga kecil Tasya dan Ahmad makin bahagia dengan kehadiran bayi perempuan yang diberi nama Maryam Eliza Khair. Berikut tadi biografi singkat Tasya Farasya. Tadi suaminya yang Ahmad Assegaf. Iya. Berjalan Tasya meniti kesuksesan mengajarkan satu hal penting bahwa menekuni bidang yang dicintai bakal memberikan kepuasan tersendiri. Jalannya tentu nggak mudah, namun selama dikerjakan dengan hati tulus, maka hasilnya pun akan sebanding. Dikenal sebagai seorang beauty vlogger, perjalanan Tasya Farasya meniti karirnya diwarnai banyak tantangan. Berawal dari kecintaannya terhadap dunia kecantikan, totalitas Tasya berbuah manis dan membawanya ke posisi sekarang. Ada beberapa fakta unik balik kesuksesan seorang Tasya Farasya. Tasya sempat merampungkan studi S1 kedokteran gigi dan merupakan anak seorang pengusaha ternama. Oh, siapa? Ibu Ala, nggak tahu namanya siapa ya? Oh, anak pengusaha juga. Iya, udah yang bab 3 belum dikerjain. Oke, ya sip. Benar-benar ini ya, kita dibawa ke yang viral-viral sama kamu ya. Jadi kamu nanti Ibu mau tanya tentang populasi dan sektornya. Kamu ngambil respondennya siapa? Kan ini harus diteliti gitu ya. Berkaitan dengan rumusan masalah kamu. Kamu pakai respondennya kira-kira siapa sih? Dari teman-teman saya juga banyak banget yang nge-follow ini. Terus dari pengikut Instagram saya juga banyak banget juga yang nge-follow ini. Terus ada juga teman-teman saya juga banyak banget juga. Keluarga saya juga ada. Oh, jadi kamu menggunakan sistem kuesioner? Iya. Oke. Pada saat kamu akan menyebarkan kuesioner, kamu kirim dulu ke ibu kuesionernya. Supaya ibu tahu ada hubungankah dengan rumusan masalah yang kamu tadi buat gitu ya. Nah, setelah kamu udah ACC sama ibu itunya kuesionernya, baru kamu boleh sebarkan. Ya, sebarkan boleh melalui online. Sekarang boleh sistem, kalau langsung tatap muka mungkin agak berat ya, ada kendala gitu ya di zaman pandemi seperti ini. Kamu bisa gunakan dengan menggunakan sistem kirim ya, atau bikin Google Form kayak gitu ya. Iya, Bu. Nah, nanti kalau sudah punya datanya, berapa yang kamu akan ambil sampelnya? Kira-kira berapa ya? 100-an orang mungkin. 100 orang? Atau kurang 50 jangan bisa. Jangan 100 deh, jangan terlalu banyak, 50 aja deh. Ya, Bu. Ya. Nah, nanti 50, ya. Kalau sudah punya datanya, kalau bisa setelah Lebaran, pas kita masuk lagi, itu sudah ada datanya. Nanti kita mulai ke tahap pengolahan data. Ya, jadi untuk siapapun semuanya, bagi yang menggunakan kuesioner, seperti Eja kemarin juga sama. Eja kemarin sudah kirim kuesionernya. Kalau seandainya kuesionernya itu merupakan gambaran dari rumusan masalah, itu sudah benar ya. Jadi pada saat kuesioner itu akan diberikan daftar pertanyaan yang ada dalam kuesioner merupakan gambaran daripada rumusan masalah, itu sudah ada korelasi, itu sudah benar ya. Untuk Eja juga kemarin ya,
Sudah Ibu anggap Eja sudah ACC, boleh Eja? Silakan dibikin. Mana Eja hadir? Hadir, Bu. Oke, Eja tinggal bikin berupa lembar gitu ya, bentuk fisiknya. Nanti menggunakan nama, identitasnya bisa nama, boleh identitasnya dihilangkan dengan menggunakan ini kali ya, inisial saja, usia gitu ya. Dan kalau perlu, kalau memang menunjukkan tempat wilayah seperti Eja itu kan jelas itu alamat Babakan Sari, jalan kampus Babakan Sari itu berarti ada alamat. Tapi kalau kayak yang tadi Parisa, Salsabila, dia akan mengambil responden dari berbagai ini kalangan ya. Jadi si alamat tidak perlu disampingkan. Cukup nama, identitasnya itu nama sama umur ya. Nama sama umur ya, Fatimah, nggak usah alamat disertakan karena Fatimah ini mengambil dari berbagai, karena memang di dalam judulnya saja Fatimah itu tidak menunjukkan